Sebuah tower misterius yang entah dari mana keluar dari dalam perut bumi. Manusia dilanda bencana. Para monster yang keluar dari tower bermunculan dan menghancurkan bumi. Manusia terpilih yang disemuan ke dalam tower menjadi harapan terakhir umat manusia. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Jaehwan berhadapan dengan Suprimonak Jerome dan kewalahan. Di sisi lain, pasukan Fissure yang menyerang Katrastop dihentikan oleh Rahama dan pasukannya. Hingga kemudian Jaehwan berhasil mengalahkan Suprimonak Jerome setelah melakukan descent dengan Katrastop, serta mengeluarkan Eye of Gestalt. Cerita berpindah di kapal tempur Fissure. Adele sedang bicara dengan Mirel. Adele heran, apa di luar musim hujan? Abyss yang mengalami perubahan cuaca seperti ini hanya berarti salah satu dari dua hal. Mirel bilang, kau benar. Pertama, ada dua makhluk kuat yang sedang bertarung, dan yang kedua sesuatu yang lebih hebat sedang terlahir. Badai yang dibawa Fissure saat ini sedang mengamuk di Abyss. Sudah banyak yang mati dan akan lebih banyak lagi yang menyusul. Sepertinya kau sedang sentimental hari ini, Adele. Adele menjawab, benar. Tak ada yang tetap sama selamanya. Sama seperti Fissure, hari ini bisa saja menjadi hal yang lain. Mirel heran mendengar jawabannya. Apa ini pengaruh dari dia yang belum lama keluar? Mirel sejenak teringat perbincangannya dengan Yunhwan dahulu. Karena kamu baru bergabung dengan Fissure, tentu pasti ada banyak pertanyaan. Tapi kamu sudah memahami soal Awakening secara kasar. Yunhwan menjawab, kalian bisa membuatku berbeda hanya sekedar anak 15 tahun itu. Mirel bilang, tepat sekali, kami akan memberimu nilai-nilai yang cukup untuk melindungi diri dari orang dewasa. Hingga Yunhwan tak sependapat dengan Fissure. Berapa nyawa yang kalian sebut kecil itu? Mirel menjawab, pengorbanan kecil diperuntukkan untuk perubahan yang besar. Ini bukan simulasi, kita akan menjadi musuh para umat manusia. Adele di samping Mirel yang bengong bilang, sesuatu sedang berubah dalam diri kita dan di dalam Fissure. Mungkin juga Awakener lain. Mirel menjawab, mungkin begitu, tapi perubahan dalam diri kita takkan pernah secepat kedatangan revolusi itu sendiri. Adele sontak kaget, revolusi? Jadi rumor itu benar, kapan itu dilakukan? Mirel berkata, besok 10 pilar akan menyerang Big Brother. Kekuasaan di Abyss 210.000 tahun akhirnya akan berakhir. Adele menjawab, apa kau sungguh berpikir dunia akan berubah kapten kelima? Mirel bilang, kita sudah terlalu tua untuk menangkap apa itu perubahan. Berpindah ke situasi di side kedua, terlihat pasukan Fissure sedang bertarung melawan bawahan dari Droyan. Buddha terlihat di sana bersama Kasim. Buddha berkata, ternyata butuh waktu lebih lama dari perkiraan. Besok adalah hari yang dijanjikan untuk 10 pilar. Sekarang sudah berapa dewa yang diserap? Kasim menjawab, sejauh ini 25.000 dewa rendah, 123 dewa menengah, ditambah 2 dari Tron. Buddha berkata, itu masih belum cukup. World Power itu kurang untuk membuka rencana agung. Setidaknya kita perlu menangkap 2 lagi yang setingkat Tron. Jika semua berjalan lancar, kita akan selesai setelah mengalahkan Nameless dari side ke-7 dan Dragon Guard penguasa side ini. Kasim menjawab, itu bisa dilakukan. Tapi komunikasi Jerome di side ke-7 telah terputus. Apa dia mengkhianati kita? Dan si Dragon Guard itu hanya bersembunyi di dalam sana. Dan tiba-tiba, pasukan Fissure panik melihat ada serangan yang akan datang. Semuanya mundur, ada serangan. Sebuah semburan api siap menyerang mereka. Tapi kemudian serangan itu diblokir oleh tangan raksasa milik Buddha. Buddha berkata, akhirnya kau keluar juga Dragon Guard. Apa kau sudah siap pergi ke Nirvana? Droyan keluar dari persembunyiannya, miminya. Sepertinya para tamu telah tiba. Karena itu biarkan tubuh ini yang secara langsung menyambut mereka. Mereka sudah menunggu kemunculan agungku. Dragon Guard Droyan full descent.
Buddha bilang pada Kasim, Kapten keempat kembalilah ke markas. Kalau kau terlibat dalam ini itu hanya akan jadi masalah. Kasim lalu pergi. Ayo pasukan Pisur semuanya mundur. Droyan lalu tersenyum. Miminya, katakan padanya kali ini aku akan menghancurkan biksu sombong itu. Buddha menantang balik, bicaramu banyak juga padahal sudah sekarat. Jangan basa-basi dan langsung maju saja. Pertarungan dimulai. Droyan tertawa. Baiklah, mari kita mulai kekuatan yang melampaui legenda itu sendiri. Kehidupan dari kehidupan. Akhir yang akhir. Miminya menyiapkan semburan di mulutnya. Serangan bola api dilesatkan. Buddha bergerak. Buddha setting. Heavenly Thousand Hand. 1000 tangannya muncul dan bisa memblokir serangan Droyan. Droyan bilang, miminya, Black Flame Cannon tidak mempan. Sepertinya ini saatnya mengeluarkan kekuatan sejatimu. Angin bertiup dari barat, wajah yang mengikat segalanya. Droyan mengumpulkan kekuatan di tangan. Seketika simbol naga terukir di lengan Droyan. Pengikut Droyan panik, lari. Lord mau menggunakan itu. Buddha bersiap menahan. Kau pikir aku cuma akan diam saja? Droyan bersiap menyerang. Kematian yang tidak terhindarkan dari kematian. Dragon God Droyan setting. Black Flame Dragon. Semburan naga hitam dilancarkan. Buddha berusaha menahan itu. Sialan, aku harus bertahan. Droyan terus meningkatkan serangannya. Pertahanan Buddha mulai hancur. Tapi di sana Droyan heran karena Buddha menghilang. Buddha dengan cepat sudah berada di belakang Droyan. Satu serangannya membuat Droyan terpental. Buddha terbang melayang mendekati Droyan. Ia berkata, kau pasti tidak menyangka itu. Sudah saatnya untuk mengakhiri ini. Tapi ada percikan api. Ledakan api langsung menyerang Buddha. Droyan tersenyum melihat kedatangan seseorang. Kau datang juga, kawanku. Orang itu bilang, siapa yang kau sebut kawan itu dasar orang gila. Hei biksu, jadi kau yang dipanggil Buddha. Kau adalah orang yang menghancurkan Tropical Night-ku, bukan? Sebaiknya kau persiapkan dirimu karena aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Ternyata itu adalah Karavan. Terlihat ia berhasil memulihkan linknya dengan Ignis. Kemudian pertarungan mereka bertiga membuat kehancuran di mana-mana di side kedua. Buddha mulai kewalahan. Ada 2 Divine Throne di sini. Aku harus mengakhiri ini dengan cepat. Ignis berkata, orang itu membuat Droyan kesulitan dan bisa menghindari Crimson Tribulation selama ini. Karavan menjawab, apa kau pernah dengar ada klan berumur panjang? Selain mereka masih ada yang menyembunyikan kekuatan asli mereka. Ignis bilang, benar, Buddha adalah salah satunya. Buddha lalu berkata, klan berumur panjang, apa kau masuk ke Forest of Madness? Karavan tersenyum, benar, aku juga dengar tentangmu di sana. Buddha, God of Reincarnation, dikatakan bahwa dia adalah pemimpin yang tidak bisa mencapai Eye of Gestalt. Ignis bilang, tapi orang itu sudah dekat dengan Eye of Gestalt. Karavan menjawab, itu juga yang mereka bilang, meskipun pada akhirnya tidak jadi mendapatkan Trinity Artifact. Buddha menyiapkan serangan, jadi kau juniorku. Aku senang bisa bertemu dengan juniorku, tapi sikapmu terlalu tinggi bagi seorang junior. Thousand Hand Prayer. Buddha kembali menyerang dengan tangan panjangnya. Karavan tak bisa menghindari itu dan terpental. Sialan, dia menggunakan tekanan udara sebagai senjata. Itu bukan lawan yang cocok untuk Crimson Tribulation. Buddha berkata, pelatihan dari Rahamad tidak ada ujungnya. Kalau kau sudah pernah ke sana seharusnya kau juga tahu. Buddha kembali menyerang. Kali ini Karavan bisa menghindar. Karavan berkata, aku sudah melihatnya. Seseorang yang telah menyelesaikan Eye of Gestalt. Buddha sontak kaget. Ia teriak tak terima. Mustahil, siapa dia? Di tengah pembicaraan Droyan datang menyerang. Miminya, mereka ngobrol terus tanpa henti. Apa kalian melupakanku? Droyan memberi serangan.
Buddha berhasil menghindar. Karavan tersenyum. Bagus Droyan, mari kita gabungkan kekuatan dan akhir ini dengan satu serangan. Buddha yang mendengar itu langsung membuat perisai. Ini akan merepotkan. Ignis bilang, ini satu-satunya cara untuk kita menyelesaikannya dengan cepat. Droyan lalu menyiapkan serangan. Mari lakukan miminya. Karavan juga menyiapkan serangannya. Di sana mereka berdua melakukan fusion. Dragon God Droyan setting, Black Flame Dragon, Ignis setting, Crimson Tribulation. Droyan tertawa. Miminya, saksikanlah momen bersejarah. Inilah kemunculan Blood Red Dragon. Karavan kesal. Kenapa kau seenaknya memberi nama? Semburan naga hitam Crimson Tribulation dilancarkan. Buddha membuat perisai dengan 1000 tangannya. Ledakan dahsyat terjadi. Setelah itu Droyan tergeletak. Ia lalu menangis. Kemenangan dalam kemenangan. Karavan bilang, kasihan sekali proksi dari orang aneh itu. Bisa-bisanya mereka melayani dewa seperti itu. Ignis bilang, memang kasihan, tapi seharusnya kau berterima kasih pada Droyan. Karavan tersenyum. Tentu saja, lalu apa yang harus kita lakukan padanya? Ignis menjawab, bawa saja dia bersama, walaupun dia nyentrik, tapi dia bisa berguna. Tapi kapan kita akan bertemu dengan Guild of Destruction atau apalah itu? Karavan menjawab, Jaehwan, seharusnya mereka juga sedang melawan Fissure. Ignis bilang, Karavan, bertarung melawan Fissure tidak masalah, tapi jangan dekat dengan orang yang bernama Jaehwan. Dan di sela obrolan, serangan Buddha kembali datang dari udara. Karavan sontak kaget. Bukankah itu skill milik Buddha? Droyan yang lemas tertangkap oleh tangan Buddha. Satu hantaman keras diberikan pada Droyan. Di sana Buddha bisa hidup kembali. Ia berkata, ini ke 1617. Tidak peduli sudah berapa kali terjadi, rasanya tetap tidak menyenangkan. Sepertinya kawanmu sudah mati. Hei rambut merah, kau yang membunuh tubuhku ke 1617. Di sana juga Karavan heran melihat Buddha bisa menggunakan Eye of Gestalt. Mata itu, Buddha berkata, jadi kau mengenalinya. Ini memang mirip seperti itu. Aku menciptakan setting yang mirip dengan Eye of Gestalt yang dikejar orang-orang gila itu. Jika setiap eksistensi terbuat dari pakaian yang tak terhitung jumlahnya, maka ketika ada yang robek, kau tinggal membuang satu potongan itu. Jadi kematian macam apa yang dihadapi, kau hanya perlu mengorbankan satu pakaian untuk hidup kembali. Asal kau tahu, aku ini abadi. Buddha menciptakan simbol dengan gerakan tangannya. Setelah itu mereka mulai melakukan pertarungan. Buddha mati dan hidup kembali berkali-kali oleh serangan Karavan, hingga Karavan kelelahan dan terpojok. Buddha bilang, kau bisa menekanku sampai sejauh ini. Tak terhitung sudah berapa kali aku bereinkarnasi. Ini adalah pertarungan yang layak diingat dalam sejarah. Tapi sekarang sudah waktunya untukmu mati. Beristirahatlah dengan tenang. Sebuah ledakan besar terjadi. Cerita berpindah ke Site 7 Epoch yang sebelumnya menjadi medan pertempuran Supreme Monarch. Sekarang sudah mulai kembali pulih. Terutama Nameless yang membutuhkan waktu yang lama untuk mengumumkan kembalinya dirinya. Itu menjadi kabar yang besar. Di area reruntuhan, wanita-wanita di sana heran dengan situasi sekarang. Bukankah sudah saatnya mengganti nama site ini dari tempat harapan memudar jadi tempat keputusasaan memudar? Cheong Heo terlihat di sana menggoda mereka. Nona-nona cantik, rambutmu sungguh menakjubkan sekali. Aku sampai tak bisa melepaskan pandanganku. Kau punya keanggunan seperti rusa tanduk. Semuanya telah menusuk jauh ke dalam diriku. Tapi kemudian Cheong Heo dipukul Seolha. Kau masih saja dengan kebiasaan buruk itu, padahal satu kali menang tapi perang ini belum berakhir.
Cheong Heo kesal. Apa aku tak boleh bersenang-senang sebentar? Kau lihat sendiri bagaimana Jae-hwan bertarung. Dia benar-benar menghajar Jerome yang disebut sebagai yang terkuat di Great Land. Seol-ha menjawab, sekarang itu tidak penting meskipun dia sudah menjadi lebih kuat. Dia masih belum siap untuk menghadapi yang selanjutnya. Cheong Heo heran, memangnya siapa yang bisa melawan Jae-hwan sekarang? Ngomong-ngomong, kau belum minta maaf padanya. Kau terlihat punya lebih banyak salah padanya. Selain itu, ngomong-ngomong, apa yang terjadi pada Monarch yang wajahnya jelek itu? Seol-ha menjawab, dia kabur. Sayangnya tidak ada jejak apapun semenjak kita kehilangan dia di hari itu. Cheong Heo menjawab, seharusnya waktu Jerome mati, kita langsung mencarinya. Tapi ya sudahlah, yang penting kita sudah membunuh Jerome Supreme Monarch terkuat. Kita juga berhasil menangkap Imai Kapten ketiga Fissure. Untuk sekarang itu jadi hal yang baik. Seol-ha dalam hatinya bilang, Imai, jika kami menggunakannya sebagai sandera, mereka pasti tidak akan bertindak sembarangan. Mendadak mereka mendengar keributan dan langsung berlari. Di suatu tempat Imai berusaha melawan Jae-hwan. Seol-ha datang menghentikan. Berhenti di sana, apa yang akan kau lakukan? Jae-hwan bilang, aku akan menghapus unique word-nya. Seol-ha menentang, maksudmu Sea of the Blood? Imai memang sudah tidak bisa berguna sebagai pasukan Fissure, tapi memangnya siapa yang memberi hak untuk melakukan itu? Kita seharusnya tetap menjaganya hidup dan menjadikannya sandera. Jae-hwan heran, apa gunanya kalau dia tak punya unique word? Dia hanya akan jadi beban, malah lebih baik begini. Imai lalu berdiri, sebaiknya jaga mulut kalian. Kalian pikir karena aku tak punya unique word, aku jadi tak berguna? Jae-hwan menyela, setidaknya masih ada cara untuk bertambah kuat jika kau mendapatkan unique word lain. Kau bisa jadi awakener lagi. Imai kesal mendengar itu. Kau menyuruhku untuk mencari unique word lain. Sungguh tidak masuk akal. Fissure tidak akan pernah memaafkan pengkhianatan. Pasukan pengejaran takkan pernah berhenti. Sama seperti aku yang datang ke sini untuk pengejarmu, Seol-ha. Dan sekarang kau menyuruhku untuk keluar. Itu sungguh konyol. Entah Fissure benar atau tidak itu tidak penting. Jalan Fissure yang kulalui adalah seluruh sejarahku. Tak peduli seberapa kacau dunia ini, Fissure adalah segalanya bagiku. Ia berdiri dan mencoba menyerang Jae-hwan. Tapi di sana Imai tak bisa melawan Jae-hwan dan langsung tersungkur. Imai menangis teringat masa lalunya bersama Seol-ha. Momen-momen bersama Seol-ha sekarang telah direnggut semuanya dariku. Seol-ha kemudian mendekatinya. Ia berkata, bahkan sekarang pun kau masih bodoh. Dunia tempatku kembali sudah tidak ada lagi. Imai tambah menangis mendengar itu. Perlahan-lahan tubuhnya menghilang. Suara nafas terasa samar memudar menjadi keheningan. Ketika partikel perak perlahan melayang, terbawa oleh angin lembut yang berbisik menembus keheningan. Seperti mimpi sekilas, tangisan terakhirnya melayang ke udara. Kapten Fissure Imai telah pergi meninggalkan Abyss. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.